Kelompok kami akan menampilkan tata cara penyampaian SPT tahunan melalui aplikasi e-filing. Sebelumnya, sedikit kami jelaskan jika subjek pajak kami adalah ASN. Pada satuan kerja suatu kementerian yang bukti potong pajaknya berupa lembar A2 yang diterbitkan oleh bendahara. Subjek pajak kami hanya dikenai PPh pasal 21 karena berdasarkan bukti potong yang diberikan oleh bendahara tidak memuat adanya potongan PPh lain. Selanjutnya, mari kita simak tata cara pelaporan pajaknya. Pertama, login pada laman web DJP Online. Kemudian, masukkan NPWP dan password yang telah didaftarkan. Untuk saat ini, NIK sudah berlaku sebagai NPWP, sehingga kita juga bisa memasukkan nomor NIK di dalam kolom nomor NPWP sebelum login. Jangan lupa isi CAPTCHA dulu ya. Setelah berhasil login, mari kita lanjut ke proses pelaporan SPT. Kita dapat mengklik tombol lapor. Setelah itu, kita pilih menu e-filing. Kemudian, kita pilih menu buat SPT. Selanjutnya, pada menu formular SPT akan terdapat beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, berdasarkan wawancara dengan subjek pajak kami, jika ia tidak menjalani usaha atau pekerjaan bebas, sehingga dipilih tidak. 2. Selanjutnya, untuk pertanyaan apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta atau PH? Nah, berdasarkan wawancara dengan subjek pajak kami, jika iya tidak atau belum menikah sehingga dipilih tidak. 3. Kemudian untuk pertanyaan apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, berdasarkan wawancara dan lembar A2 yang diberikan, penghasilan setahunnya tidak kurang dari 60 juta. Selanjutnya klik SPT 1770S dengan panduan. Setelah itu, ke menu formulir selanjutnya dan memilih tahun pelaporan pajak. Di sini, kita memilih tahun 2023 dan otomatis ke pembetulan 1. Karena pada saat video ini diambil, subjek pajak kami sudah melaporkan SPT-nya sebelum batas pelaporan orang pribadi, yaitu 31 Maret. Saat dipilih tombol Next, kita akan muncul notifikasi jika SPT adalah SPT pembetulan. Namun, kita klik Iya saja. Kemudian ke menu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini kebetulan sudah otomatis terisi karena bendahara pemotong sudah mengintegrasikannya. Namun ada juga yang tidak otomatis. Sehingga jika tidak otomatis maka perlu dilakukan penginputan. Contoh yang tertampil adalah pemotongan PPh 21 dikarenakan subjek pajak sampel memang hanya dilakukan pemotongan PPh 21 saja. Selanjutnya, memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan dimasukkan sesuai dengan lembar A2 yang diberikan oleh bendahara. Kemudian, menu untuk pertanyaan apakah memiliki penghasilan dalam negeri lainnya sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek pajak jika tidak memiliki penghasilan dalam negeri lainnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan apakah memiliki penghasilan luar negeri sesuai hasil wawancara dengan subjek pajak jika tidak memiliki penghasilan luar negeri. Untuk pertanyaan apakah memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, sesuai hasil wawancara dengan subjek pajak jika tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian, untuk pertanyaan apakah memiliki penghasilan yang pajaknya dipotong secara final, sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek pajak, jika tidak memiliki yang pajaknya dipotong secara final, karena kebetulan penghasilannya selama ini hanya berasal dari gaji dan tunjangan. Menu selanjutnya adalah pengisian harta. Di sini kita bisa menekan menu harta SPT pada tahun lalu, agar tidak perlu mengisi ulang secara manual. Apabila terdapat penambahan harta, bisa diklik tambah dan diisi sesuai menu yang disediakan. Sedangkan apabila ada pengurangan harta, dapat menekan tombol hapus pada jenis harta yang berkurang. Selanjutnya, menu untuk pengisian hutang. Berdasarkan wawancara dari subjek pajak, jika tahun 2023 tidak memiliki hutang, sehingga diklik tidak. Untuk menu pengisian tanggungan, berdasarkan wawancara dari subjek pajak, jika tahun 2023 tidak atau belum memiliki tanggungan, sehingga diklik tidak.
Selanjutnya, menu pengisian pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib. Untuk subjek pajak kami, tidak melakukan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib tersebut. Kemudian, mengisi status perkawinan. Sehubungan subjek pajak kami belum menikah, sehingga dipilih tidak kawin dan tanggungan. Selanjutnya, menu terkait apakah memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Untuk subjek pajak kami, penghasilan hanya menjadi ASN dan tidak memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan LN sehingga diklik tidak. Terkait pembayaran pasal 25, subjek pajak kami tidak terdapat potongan sehingga diisi 0. Terkait pembayaran pasal 25, subjek pajak kami tidak terdapat potongan sehingga diisi 0. Selanjutnya, sehubungan seluruh pajak sudah dibayarkan sehingga memastikan tidak ada kurang atau lebih bayar atau nihil. Namun, apabila terdapat kurang bayar, bisa dilanjutkan pembuatan billing untuk pembayaran kekurangan. Dan apabila terdapat kelebihan bayar, dapat menghubungi kantor pajak untuk dibantu menerima kembali kelebihan pembayaran pajaknya. Selanjutnya, menekan setuju. Untuk pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Selanjutnya adalah permintaan token OTP untuk memvalidasi. Token dan OTP dapat dikirimkan melalui email atau nomor telepon terdaftar sesuai apa yang dipilih. Setelah selesai, kita akan mendapatkan bukti lapor SPT. Terima kasih telah menyaksikan video